به العقاد وتنفرج به Alhamdulillah, sama-sama sudah kita awali dan kita isi majlis kita dari awal dengan pembacaan Ratibul Idrus, lalu dilanjut dengan pembacaan Maulid Simtud Durar ataupun Maulidul Habzi, lalu sama-sama baru saja kita tutup dengan membaca sholawat nariyah, yang mana mudah-mudahan apa-apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebab diterimanya bacaan kita menjadi penyebab pula dan menjadi wasilah pula doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat dalam salah satu hadis Nabi pernah mengingatkan kita dan menyampaikan kepada kita bahwa Nabi menyampaikan kepada kita di dalam hadisnya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman. Nabi mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita selaku umat. Apa kata Nabi? Kun aliman. Jadilah engkau orang yang alim. Nabi bilang sama kita, Nabi ngajarin kita biar kita jadi orang alim. Kita nggak bisa jadi orang alim, udah tua nggak sempat buat ngajinya, sibuk dagang, sibuk keluarga, sibuk ini itu, nggak sempat jadi orang alim. Udah telat untuk jadi orang alim, jadi orang yang tahu dan ngerti akan perkara-perkara ilmu agama, perkara-perkara ilmu urusan ibadah, kita nggak tahu. Sedangkan disuruh sama Nabi, kun alimah, jadilah engkau orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Artinya ketika ibadah kita tahu ilmu. Nah kalau kita nggak bisa untuk jadi orang alim, kata Nabi, dilanjutkan dalam hadisnya, wa kun aliman au muta'alliman. Nabi bilang kalau jadilah engkau orang alim, orang ngerti agama, ngerti ilmu. Kalau engkau belum mampu untuk jadi orang alim yang ngerti agama, ngerti ilmu, au muta'alliman, Nabi bilang jadilah orang yang belajar ilmu. Kalau nggak bisa jadi orang alim, orang yang paham dalam urusan agama, jadi orang yang nyari ilmu agama, ngaji, belajar, duduk di majlis. Muta'alliman. Misalkan seminggu sekali diadakan majlis, hadir rutin. Karena ini salah satu kerjaan pelaksanaan majlis ini berkaitan dengan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau kita nggak sempat ngaji, sibuk, udah nggak ada waktu buat ngaji, au mustami'an, kata Nabi, jadi orang pendengar, jadi orang alim, telat, ngaji, males. Au mustami'an, Nabi bilang jadi orang yang resep dengar nasihat-nasihat agama. Nabi bilang kalau ente nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa orang yang nyari ilmu agama, maka Nabi bilang mustami'an, dengerin nasihat-nasihat, dengerin fatwa-fatwa para kiai, para guru, para habaib. Malas juga nggak dengerin, capek, udah nggak semangat. Maka Nabi bilang dalam hadisnya dilanjutkan, au muhibban, jadilah orang yang cinta, jadilah orang yang senang, resep, cinta, kata Nabi. Jadi orang alim nggak bisa, jadi orang yang nyari ilmu malas, jadi orang dengar udah nggak mau, nggak semangat. Au muhibban, jadilah engkau orang yang mempunyai rasa cinta kepada orang alim, cinta kepada, senang kepada orang-orang yang ngaji, cinta dan senang kepada orang-orang yang sering dengerin nasihat-nasihat guru, nasihat-nasihat kiai. Muhibban, cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada para wali-walinya Allah, cinta kepada para masyayikh, para guru-guru, cinta kepada Rasulullah terlebih. Muhibban dikatakan oleh Nabi masalah cinta paling belakang di urutan keempat. Karena ketika orang sudah cinta, pasti dia mau ngedengar. Ketika orang sudah mau mendengarkan nasihat agama, dia pasti mau cari ilmunya.
Ketika sudah mencari ilmunya, pasti dia sampai ke derajat yang alim. Maka dasarnya semuanya cinta. Sampai dikatakan oleh Habib Salim bin Jindan dalam ucapan beliau, al-hubbu fi qadari zaman. Cinta yang sejati, bukan cinta nafsu. Cinta yang karena Allah dan Rasulnya. Al-hubbu fi qadari zaman. Cinta itu dari dulunya sudah ada, sebelum adanya dunia, sebelum adanya yang lain. Cinta itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau sudah yang 4 ini kita pilih, kita nggak bisa jadi orang alim, cukup ngaji. Nggak bisa ngaji, dengerin. Nggak bisa dengerin, cinta, senang, resep. Jangan ngegerutu, jangan benci, apalagi benci. Allah na'udzubillah. Nah, kalau 4 ini kita nggak bisa, nggak punya, nggak pilih, yang 4, wala takun khamisan, kata Nabi. Jangan jadi orang yang kelima, watahlak, karena akan celaka. 4 ini aja nggak ada di diri kita, jangan jadi orang yang kelima, yang selanjutnya, yaitu orang-orang yang celaka. Maka saya selalu mengingatkan, ayo, adanya majelis ini mengajak kita semuanya memperbaiki diri kita. Terlebih Al-Faqir pribadi selalu mengingatkan diri pribadi khususnya kepada jamaah pada umumnya agar selalu terus memperbaiki diri kita. Yang kurang dalam ibadah kita, ayo kita tutup sholat kita, ibadah-ibadah kita tambal. Sudah waktunya kita dekat sama Allah, sudah waktunya kita resep sama Rasulullah, senang cinta sama Rasulullah. Yang lain sudah semua tipu daya sudah. Waktunya kita buat kembali kepada Allah. Makanya dikatakan orang hadir majelis maulid ini dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, yang ngarang kitab maulid, masyikama majma'il maulid tujallil ghurub. Nggak ada lagi tempat yang paling ampuh, majelis yang paling nikmat untuk menghilangkan kesumpakan hati khususnya, untuk menghilangkan keresahan hati khususnya, untuk menenangkan hati khususnya. Tujallil ghurub, Dawagati itu tempat yang dimana di situ ada tentang sejarah Nabi Muhammad. Di mana majelis, di mana tempat, di situ dibacakan riwayat sejarah maulidnya Nabi Muhammad, sejarah hidupnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, budi pekerti Nabi, maka tempat tersebut dikatakan Habib Ali Al-Habsyi tempat yang paling bagus dan paling baik di dunianya. Artinya nggak ada tempat di dunia paling cakep, paling bagus kecuali tempat yang di dalamnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dawagat taubatak ya ati idza bataduk, dawagat aubatak ya syahid idza bataduk. Jamak tukfar fiha kullu dzunub. Orang punya dosa, orang punya kesalahan dalam akidah, orang punya kesalahan dalam ibadah segala macamnya, kekurangan-kekurangan, kembali ke majelis yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Itu majelis semacam ini, dibacakan maulid, baca sholawat, kembali ke tempat majelis seperti ini. Dalam jamak tukfar fiha karena majlis yang semacam ini yang di dalamnya ada sejarah Nabi Muhammad, dibacain maulid, dibacain sholawat, akan bisa menyebabkan dihapus dan dihilangkannya dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi almarhumah sangat senang kalau kita punya orang tua, keluarga sudah meninggal dunia. Jangan sampai majlisnya, langkah kaki kita dari rumah menuju majlis itu udah dapat ampunan orang tua kita, keluarga kita dalam kubur. Jangan duduknya, baru ngelangkah belum sampai ke majelis, orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu diampuni oleh sama Allah. Dapat kesenangan, kenikmatan kubur. Ente berangkat dari rumah, ya Allah saya niat hadir majelis rutinan malam Rabu Rihatul Mustafa, niat karena ibadah, niat karena cinta kepada Rasulullah. Berangkat, belum nyampe ke tempatnya majelisnya, itu orang tua kita kalau sudah meninggal dunia udah dihiasin kuburannya, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab anaknya ingin menghadiri majlis yang paling mulia di dunia, majlis kekasihnya Allah, majlis kecintanya Allah, yaitu majlisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala macam dan segala halnya kalau sudah berkaitan dengan Nabi, mulia ma yata'alliqu syarif bahwa syarat. Sesuatu kalau sudah berkaitan dan berhubungan dengan yang paling mulia yaitu Nabi besar Muhammad, maka akan jadi mulia. Tempat ini nggak mulia, tapi karena dijadikan majlis, diadakan pembacaan maulid, maka rumah dan tempat ini menjadi mulia karena dibacakan sejarah manusia yang paling mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu saja
sebagai pengingat untuk bagi pribadi khususnya pada jamaah. Dan saya mengingatkan kembali, jangan melepaskan pembacaan sholawat nariyah di waktunya masing-masing. Setiap habis sholat istiqamah baca sholawat nariyah 11 kali, mau laki mau perempuan. Kalau yang perempuan lagi datang bulan, Ustadz, gimana Ustadz? Yang penting masuk waktu sholat, dia nggak wajib sholat, dia baca sholawat nariyah 11 kali untuk mengikuti amaliyah para masyayikh. Ya, jangan dilepas dan jangan tidak dibaca. Baca terus sholawat nariyah setiap habis sholat 11 kali. Tujuannya apa? Biar sholawat yang kita baca bisa membimbing kita dan menjadi guru untuk kita zahir batin. Sehingga apa-apa yang mau kita lakuin jelek nih, kita mau ngerjain sesuatu yang jelek nih, ada rem dibimbing sama sholawat yang kita baca, kita istiqomah setiap habis sholat 11 kali. Belum sanggup, misalkan saya semalam 41 cukup, setiap habis sholat jangan lepas baca sholawat nariyah 11 kali, karena ini penting. Dauh perintah jauh daripada Kiai Khalil As'ad. Beliau bilang, orang kalau sudah jadi darah daging, pengen tahu orang ahli sholawat itu jadi darah daging ketika dia berhubungan kepada Allah, dia kaitkan dengan Nabi, dengan sholawat. Jadi setelah sholat, dia baca sholawat 11 kali, maka menjadi darah daging apa yang dibaca itu. Makanya lihat orang-orang ulama-ulama yang ahli sholawat menjadi ahli mahabbah karena istiqomahnya sampai kulitnya, segala halnya terus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita nggak bisa dengan jumlah banyak, minimal itu setiap habis sholat 11 kali. Ustaz, gimana tawasulnya, doanya? Cukup sholat selesai baca wirid seperti biasa, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa la ilaha illa Allah wa syarika lahu alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma anta salam wa salam wa alaikum salam wa alaikum salam alhamdulillah wa salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Selesai, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baca itu dulu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima dan dipandang rahmat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah perkumpulan yang mulia. Kita duduk bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berkumpul di dunia, terlebih nanti di akhir kita dikumpulkan kembali oleh Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan keluarga kita, dengan anak cucu kita, keturunan kita semuanya, berkumpul dalam satu majlis dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbil alamin hamdan syakir hamdan ni'man hamdan yafna anka wa najida ya rabbil alamin jalal karim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin wa hin salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi la ilaha illa anta. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa tawfiqil mukram wa tubu bin hawaijin al-rawaih hasanatan wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha afiyatil abdan wa nuril absari wa diyahi wa qutin arwahi wa gidahi wa lal wasil wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ijahi tahar rasulina min kulli su'in wa sallallahu Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ighfir lana dhunubana kama rabbayana muslimin wa ahyaina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana hudan arifin siratal mustaqim. Allahumma iftah qulubana hudan arifin siratal mustaqim. Allahumma iftah qulubana hudan arifin siratal mustaqim ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشفاعة رسول الله بسر أسرار الفاتحة.
ارحمنا يا ارحم الراحمين وانت خير الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا تقبل منا نيتنا وعملنا ومجالسنا وقراءتنا وحاجاتنا ودعواتنا انك انت السميع العليم يا رب وانك انت التواب الرحيم بحق سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دعوهم سبحانك اللهم وتحينا وبها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جماعة قبول صلوا على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.